Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya dalam perkuliahan metode perbaikan tanah. Definisi perbaikan tanah adalah kumpulan upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap tanah yang memiliki karakteristik teknis, engineering properties yang bermutu rendah diubah menjadi material yang layak digunakan sebagai material konstruksi, mempunyai karakteristik teknis yang lebih baik. Tujuan daripada mempelajari metode perbaikan tanah, saya coba membagi menjadi 8 tujuan utama. Yang pertama adalah menaikkan daya dukung tanah dan kuat geser tanah. Yang kedua adalah menaikkan modulus. Yang ketiga adalah mengurangi permeabilitas. Yang keempat, mengontrol stabilitas volume, shirking, dan welling. Yang kelima adalah mengurangi kerentanan terhadap likuifaksi. Yang keenam, memperbaiki kualitas material untuk bahan konstruksi. Yang ketujuh, mengontrol permeabilitas dan mereduksi tekanan air pori. Yang kedelapan adalah memperkecil pengaruh lingkungan. Parameter tanah yang diperbaiki dalam metode perbaikan tanah ini saya coba mengkelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah sifat fisik tanah, index properties, yang terdiri dari gradasi, plastisitas, dan kembang susut dari tanah tersebut. Kemudian sifat mekanis tanah, engineering properties. Di sini ada kuat tekan tanah, kompresibilitas tanah, dan permeabilitasnya. Untuk tanah lunak, yaitu tanah yang umumnya terdiri dari tanah yang sebagian besar terdiri dari butiran-butiran yang sangat kecil seperti lumpung atau lanau. Sifat lapisan tanah lunak adalah kekuatan gesernya yang kecil, kemampatan yang besar, dan koefisien permeabilitasnya yang kecil. Dalam identifikasi suatu lapisan tanah, apakah lapisan tanah tersebut termasuk atau mengandung tanah lunak atau tidak, dapat diketahui dengan melakukan uji penetrasi standar, ya, atau yang biasa kita sebut SPT. Berdasarkan penelitian beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa tanah lunak memiliki nilai uji penetrasi standar atau SPT yang rendah, yaitu antara NSPT 0 sampai dengan 5. Kemudian untuk konsentrasi tanah dapat juga diketahui berdasarkan hasil pengujian sondir atau konpenetrasi tes CPT. Pengujian ini bertujuan mengetahui tingkat kekuatan atau kekerasan tiap lapisan tanah. Salah satu nilai yang diperoleh pada pengujian ini adalah tahanan ujung yang biasa kita sebut dengan KIC. Konsekuensi tanah dikatakan sangat lunak apabila nilai KIC lebih kecil dari 2,5 kg per cm persegi dan dikatakan lunak apabila nilai KIC antara 2,5 sampai 5 kg per cm persegi. Di sini kita lihat gambar alat berat sedang men-scrap ya, tanah yang jelek yang akan diganti dengan tanah yang lebih baik. Kemudian saya membagi menjadi beberapa metode perbaikan tanah. Ya. Saya membagi menjadi 4 item. Di sini yang pertama adalah metode perbaikan tanah dengan cara kimia, kemudian metode perbaikan tanah dengan cara mekanis, metode perbaikan tanah dengan cara perkuatan, dan yang terakhir adalah metode perbaikan tanah dengan cara hidrolik. Di sini kita akan konsentrasi tentang percepatan konsolidasi dan pengendalian muka air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan model perbaikan tanah. Di sini saya membagi menjadi 7 faktor penting. Yang pertama adalah tipe dan tingkat perbaikan yang dibutuhkan. Yang kedua, tipe tanah, struktur, geologi, dan konsolidasi rembesan. Yang ketiga adalah biaya. Yang keempat, keberadaan alat dan material serta kualitas pekerjaan yang diperlukan. Yang kelima adalah waktu konsentrasi yang tersedia. Yang keenam, kemungkinan kerusakan yang terjadi akibat struktur
bersangkutan atau polusi air tanah. Dan yang terakhir, ketahanan material yang diperbaiki. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ke chat dengan saya melalui WA atau melalui email. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.